perdebatan yang sengit gak? Karena kan ketika mahasiswa masuk mengedukasi, kita datang ke sana untuk memberikan ilmu dan semacamnya, pasti kan tidak mudah ketika kita Cek 1, 2, 3, posting be positive thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Heni. Halo. Ya Allah. Mas, siapa tadi namanya? Ade Arkam. Waduh. Hari ini gimana keadaannya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun kita agak berjarak sedikit, nggak apa-apa ya, demi protokol kesehatan ya. Terima kasih sudah hadir di posting podcast Tiamers Everything. Nih, hari ini kita menghadirkan memang orang-orang luar biasa yang menginspirasi, mengedukasi, dan tentunya memberikan wawasan yang luar biasa kepada Stiamers yang mendengarkan posting kita tentunya. Nah, hari ini kita kehadiran Ibu Heni. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Bu Heni ini adalah salah satu dosen Institut Setiaumi dan Kaprodi Hospar Institut Setiaumi. Keren banget. Ya, cantik banget hari ini, Bu. Terima kasih. Tersanjung ya. Puasa ya Bu hari ini ya. Tapi nggak berasa puasa ya, kayaknya happy aja gitu ya. Harus happy dong. Tidak menjadi hambatan ya Bu Tuh. ya. Mas Ade mahasiswa semester 8, semester akhir ya? Iya, semester akhir. Gimana skripsinya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayak penuh tekanan Bu. Gimana ini Bu? Takut dia kayaknya. Takut ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu sama Mas Ade atas kehadirannya. Thank you banget. Dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol ya. Biasa kita sharing, kita berbagi ilmu, berbagi wawasan baru ya kan. Nah, hari ini kita bakalan bahas yang seru-seru banget. Kenapa? Karena hari ini kita akan bahas tentang Hospar. Tapi sebelum kita bahas Hospar, Bu, ya kan, di Institut Setiaumi itu kan ada yang namanya FISMA, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen. Nah, apa aja boleh cerita nggak Bu Heni kira-kira? Oke, jadi sebetulnya Hospar itu adalah Hospitality dan Pariwisata. Ya. Prodi baru di Institut Setiaumi. Oh, baru. Kita Wow. baru lahir tahun 2015. Tapi kayaknya udah shining gitu, udah bersinar aja gitu kayaknya. Harus dibuat shining. Oh iya, bener ya. Kan? Jadi kita lahir tahun 2015, kemudian 2020 ini sudah angkatan keempat. Angkatan keempat, lahirlah satu mahasiswa yang mau sidang ya? Ya, lahirlah. Ini adik-adik kebetulan semester 8 nih, dia mau sidang semester ini. Oke, angkatan ke pertama bukan? Enggak. Kedua ya? Kedua. Keren. Dan itu FISMA itu tidak hanya Hospar ya Bu ya? Iya, ada manajemen logistik sama manajemen komunikasi. Manajemen logistik dan Gitu. manajemen komunikasi. Adik kebetulan di Hosparnya langsung ya, dan didampingi sama Ibu Kaprodi. Gimana, grogi nggak? Enggak sih, Bu Heni asik orangnya. Asik banget ya. Ini aja kayaknya tadi kali grogi juga, cuman karena di awal kita kayaknya udah happy aja, itu seneng-seneng aja. Nih, seru ya. Dosennya aja udah asik banget. Gimana kalau kuliah di Institut Setiaumi? Pasti asik ya. Jualan ya. Asik ya deh. Sudah terbukti kan? Asik, Bu. Oh, Anak oke. pariwisata. Asik ya, tapi sambil dibelalakin matanya. Asik ya deh gitu ya. Enggak, kan saya bilang pokoknya dosen rasa temen ya gitu. Oh ya, harus tuh begitu Bu, karena banyak banget yang tegang-tegang akhirnya Tuh. sampai nggak sampai selesai kuliah mahasiswa ya Bu. Banyak yang kayak gitu, bener nggak Bu? Enggak juga. Enggak sih, kalau di Hospar kita enggak ya. Oh, Aman. kalau khusus Hospar lah emang pokoknya. aman ya? Aman. Aman ya. Karena kita kuliahnya bisa ada di dua tempat, indoor sama outdoor. Gimana tuh ceritanya kuliah indoor, kuliah outdoor? Ya kan Itu kita maksudnya gimana? Hospar, pariwisata kan pasti harus keluar dong. Asik Kita banget. wisata-wisata ya. Itu jadi poin Ini plusnya ada adalah seru kita banget sambil ngobrol hari poin, ini. Berarti- pariwisata di tempat mana-mana, banyak tempat yang bisa kita jelajahin gitu. Oh gitu, bener deh. Betul. Banyak sekali berarti nggak hanya kuliah di indoor secara apa ya, face to face, theoretical, tapi juga di outdoor juga ya, jalan-jalan, tapi menambah pengetahuan ya. Bu, asiknya kuliah di FISMA itu apa sih Bu, di Hospar khususnya? Di Hospar, satu dosen-dosennya itu kita punya latar belakang pariwisata. Pariwisata. Gitu. Selain latar belakang pariwisata, kita bukan cuma dosen aja, tapi kita adalah praktisi-praktisi di bidang pariwisata. Ya. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa kuliahnya itu tidak hanya di indoor tapi juga di outdoor. Jadi Iya. kita belajar benar-benar apa sih yang jadi teori pada saat di kelas, untuk kemudian kita lihat aslinya di lapangan itu seperti apa. Waduh, nggak teori doang dong Bu ya? Enggak dong. Jadi bener-bener kayak take action di praktek banget di luar, di lapangan sana juga Ya, gitu ya. betul. Keren banget. Mas Ade sendiri gitu sebagai mahasiswa, itu kan tadi ibu dosennya yang cerita ya kan ya. Pasti yang bagus-bagusnya ya. Nah, menurut Mas, jangan karena ibunya di samping ya, jangan karena kaprodinya di samping, tapi Mas Ade sendiri share dari awal kuliah sampai sekarang merasakan kuliah di Hospar itu gimana rasanya? Ya, ya memang nggak seperti nggak beda jauh seperti yang disampaikan sama Bu Heni sih.
memang kita kuliah di Hospar Setiami ini ya merasa seperti ya kayak berwisata sebenarnya, karena memang selain mereka juga memang backgroundnya praktisi. Iya. Bu Heni sendiri juga pernah di majalah Femina sebagai editor. Wow. Juga ada senior kita dosen Pak Ahyar yang merupakan founder dari Hospar Setiami, juga mengimplementasikan segala ilmu yang sudah mereka dapatkan kepada mahasiswanya itu ya oke sih caranya gitu, nggak seperti Dosen ke mahasiswa ya. iya, jadi kitanya juga menerimanya enak. Terus kita juga setiap semester itu pasti ada agenda untuk keluar, seperti tadi yang disampaikan outdoor class itu. Kita kadang juga selain melihat bagaimana pariwisata saat ini, kita juga merasakan gitu. Jadi kita tidak hanya mengkritisi, tapi nanti ketika kita kembali ke kelas, kita akan memberi solusi apa yang kurang terhadap pariwisata, entah itu akomodasinya atau destinasinya. Keren banget sih Bu, bener deh. Saya jadi pengen pindah kuliah ke Hospar deh. Boleh nanti Boleh kita lihat dari ya. nol lagi dong ya. Oh ya Bu, by the way nih, akhir-akhir ini memang kan banyak sekali Hospar ini menjadi sorotan ya Bu ya. Maksudnya banyak sekali orang yang melirik gitu kan ya Hospar, bahkan wisata-wisata yang ada di Indonesia ini bahkan boleh dibilang pasif atau udah mulai hilang. Dalam artian kayak karena dampak pandemi atau juga karena COVID-19 ini gitu ya, banyak sekali desa wisata dan semacamnya memang kena dampak dari COVID-19 ini. Nah itu apakah mempengaruhi dari pembelajaran mahasiswa atau justru hal baru atau gimana Bu? Iya, kalau kita bilang sih sebetulnya untuk destinasi pariwisata ini kan turun jauh ya gara-gara si pandemi ini. Yes. Tetapi kalau dari Hospar itu mencoba mencari solusi yang lain. Ya. Jadi kita makanya kemudian kebetulan sekali di tahun 2019 itu Kemenparekraf kan membuat pendampingan untuk desa wisata. Ya. Gitu. Kita masuk di situ, Institut Setiami masuk di situ, dan kemudian bukan hanya dosen yang berkiprah di desa wisata itu, tetapi juga mahasiswa. Makanya saya minta nih adik turun langsung di sana gitu, dan adik bukan cuma magang ya Dek ya. Adik bukan cuma magang, tetapi adik KKN desa wisata, dan itu merupakan KKN tematik. Kalau misalnya saya bisa hubungkan sama kampus Merdeka sekarang ini ya, kita sudah lebih dulu melakukannya gitu loh, untuk si KKN atau magang di desa wisata. Boleh dibilang sebagai pioner lah Bu ya. Iya betul. Gitu. Keren banget. Nah boleh cerita lagi Bu ya tentang desa wisata. Ini kan salah satu bentuk prestasi dari Institut Setiami ataupun mahasiswa Institut Setiami untuk menciptakan atau sebagai pioner dari ini juga untuk magang dan semacamnya gitu kan Bu ya. Langkah awalnya atau proses awalnya seperti apa sih Bu sehingga terbentuklah desa wisata dari kita ini gitu, dari Institut Setiami ini? Oke, kalau terbentuknya sebetulnya desa wisata ini sudah ada, tapi implementasi yang mereka lakukan itu sangat minim sekali. Jadi tata kelola manajemennya itu tidak ada sama sekali, hanya sekedar nama sebagai desa wisata. Desa wisata. Gitu. Nah, kita kan ada pendampingan dari Kemenparekraf itu, kemudian kita masuk ke desa wisata yang ada di daerah Cigombong, Kabupaten Bogor. Desa Wisata Wates Jaya. Di situ kita melakukan pendampingan berupa pelatihan kepada masyarakatnya. Agak susah sih ya sebetulnya. Susah banget karena kaitannya untuk magang ini kita harus bisa mengubah mindset masyarakat untuk bisa menerima si pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan. Misalnya kayak pelatihan kuliner, kemudian gimana sih mengelola homestay yang bagus, kemudian membuat paket wisata, kemudian membuat pola paket perjalanan untuk si wisatawan-wisatawannya, dan juga sebetulnya adalah SDM mereka yang harus bisa membuat si desa wisata ini bisa berjalan dengan baik gitu. Dan kemudian itu dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa, tapi sebenarnya mahasiswa sih yang lebih banyak terjun langsung, jadi dosen itu hanya sebagai supervisor. Wow, keren banget. By the way, ini emang desa wisatanya kemarin saya lihat dapat prestasi ya, ada proses, ada juga kompetisi, dan saya nggak ngerti ini kompetisi apa, boleh di share dulu sehingga akhirnya desa wisata ini dapat
memasuki institusi AMI apa desa wisata saya nggak ketahui, nanti diceritakan saja, sehingga dapat nominasi dari sekian banyak perguruan tinggi. Akhirnya Institut Setiami berhasil menduduki posisi ke-8 dari sekian banyak universitas. Nah itu ceritanya bagaimana kok bisa ada perlombaannya gitu Bu, gimana? Gimana deh? Adek coba deh, mungkin Adek kali ya cerita ya. Adek pelaku soalnya. Oh iya, dia pelopornya dia jangan-jangan nih, pelakunya ya. Coba. Sebenarnya sih kalau dari mahasiswa juga nggak menyangka bahwa akan mendapatkan posisi 8 besar ini. Iya. Karena teman-teman tim dosen dan mahasiswa juga pada saat turun langsung ke desa wisata tersebut, ya nggak ada keinginan untuk ke sana gitu. Nothing tulus aja kita bergerak atas tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan apa yang kita sudah dapatkan gitu. Iya. Tapi setelah berjalannya waktu sebulan 2 bulan ternyata mendapatkan informasi dari Bu Heni bahwa kita diikut sertakan dalam lomba desa wisata rintisan. Desa wisata secara rintisan nasional dari 200 lebih desa wisata yang ada. Dan kita alhamdulillahnya sebelum masuk ke 8 besar itu kita masuk ke 20 besar dulu. Proses 20 besar dulu. Itu pun kita udah blessing banget sih pas dapat itu gitu. Kayaknya nggak nyangka banget nih apaan sih gitu ya. Itu kok tiba-tiba bener nggak sih ini? Itu nggak taunya ya ternyata memang benar. Setelah kita mendapatkan juga surat langsung dari kementerian, Bu ini juga sudah share. Nah, langkah selanjutnya setelah itu ternyata masih ada lagi saringan. Kita kan juga sudah mempersiapkan diri di sana karena akan dari 20 besar itu disaring lagi untuk masuk ke 12 besar Bu ya. Oke, pada saat proses 20 besar nih gitu kan ya, kan itu di luar dugaan banget dapat didaftarin, mungkin juga itu dadakan mungkin atau mungkin tanpa sepengetahuan si mahasiswanya mungkin ya, tapi akhirnya dapat masuk 20 besar. Itu respon dari kalian nih sebagai mahasiswa selain happy ya, itu tuh apa yang dipersiapkan sampai ke berikutnya? Untuk ekspresinya ya tentu jadi lebih memotivasi lagi sih untuk membangun si desa wisata ini. Karena memang yang sudah disampaikan Ibu Heni tadi bahwa di sana memang belum benar-benar siap gitu kalau dikatakan desa wisata. Tapi dari situ kita jadi memikirkan apa saja yang perlu dibenahi gitu. Mulai dari pembuatan nama, petunjuk jalan itu kan poin-poin penting gitu. Bagaimana orang bisa tahu. Apalagi kalau untuk teman-teman yang sudah pernah ke Desa Lengkong sendiri, itu untuk sampai ke sana itu kalau memang tidak dipandu mungkin tidak akan tahu bahwa di sana ada desa wisata. Dari kunjungan Pak Rektor kemarin juga sempat mengucapkan bahwa si desa wisata Wates Jaya ini atau di Kampung Lengkong ini merupakan bagian dari surga yang tertinggal. Gitu. Karena memang dilupakan. Iya, karena memang lokasinya memang ya tahu sendiri wisata di Bogor pada umumnya seperti apa. Iya. Susah dijangkau juga ya. Betul. Jadi dari itu persiapan kita melakukan persiapan mulai dari membuat konsep apa yang akan dilakukan hingga kita pelaksanaan teknis di lapangan. Kita tetap berkoordinasi dengan Bu Heni dan tim dosen. Jadi kampus Merdeka itu ya benar terjadi di sana. Sebelum Pak Menteri Nadiem meresmikan kampus Merdeka, Setiami sudah duluan sebenarnya. Karena mahasiswa sudah tidak hanya sebagai manajemen saja kita di sana, tapi juga belajar bagaimana mendesain papan desa wisatanya, bagaimana layout untuk camping groundnya, bagaimana kita menghadapi konflik yang ada di sana dan lain-lain. Banyak di sana sebenarnya. Banyak yang menarik, berasa banget dari nolnya ya prosesnya ya. Oke, by the way Bu ya, kita sebelum lanjut nih, kenapa akhirnya memilih Desa Lengkong sebagai desa wisata ini gitu? Pasti kan banyak desa-desa di Bogor lainnya yang which is banyak ya pilihannya gitu. Kenapa harus Desa Lengkong akhirnya yang dipilih sebagai desa wisata? Sebenarnya pemilihan Desa Lengkong ini juga kan karena ada persyaratan tertentu dari Kemenparekraf. Satu adalah tidak boleh terlalu jauh dari Institut Setiami, dari kampusnya, karena kan ini juga mobilitasnya ya. Kalau misalnya kejauhan, misalnya kita ke Bandung atau kita ke Jogja atau kemana, itu terlalu jauh, jadi kita nggak akan mungkin bisa sering-sering ke sana. Sedangkan yang diminta dari pendampingan ini adalah bahwa antara dosen dan mahasiswa itu bisa sering datang ke sana, bukan cuma sering datang ke sana, tetapi juga bisa tinggal di sana bersama masyarakat. Itu sehingga kita mengenal, kita tahu, kita bisa memberikan solusi apa sih yang harus dilakukan untuk pengembangan dari desa wisata ini. Gitu. Kalau misalnya nanti Mas Aldi ke sana, uji nyali kali ya. Kenapa itu? Kan serem banget kayaknya nih.
Karena jalannya memang agak sempit sih, dan itu hanya bisa satu itu ya, satu mobil kendaraan. Jadi nggak bisa papasan kayak gitu. Tapi begitu sampai ke sana, indah banget. Serius. Yuk sekarang berangkat yuk. Seru banget pasti ya. Nah, akhirnya Desa Lengkong terpilih sebagai desa wisata yang akhirnya dipilih dengan kualifikasi yang telah ditentukan gitu ya, biar tidak jauh dari jangkauan mahasiswa, supaya juga mungkin bisa dijaga, ditempati, bisa mengedukasi, bisa gampang terjangkau untuk masyarakat di sana juga gitu kan ya. Nah, ada hambatan yang begitu akhirnya luar biasa nggak sih Bu, sehingga akhirnya desa wisata ini kokoh berdiri sampai saat ini? Hambatan-hambatan apa yang Mas Ade dan tim lakukan beserta Ibu? Sedih kalau ngomong hambatan kayaknya sedih gitu ya. Sedih banget ya. Banyak ya hambatan-hambatan. Enggak apa-apa dong di-share. Padahal kan kalau kita bilang hambatan itu bukan hambatan ya, itu adalah challenge. Kalau kita bilangnya challenge. Tantangan ya. Ya coba boleh dong di-share apa kira-kira kita tuh gini loh Pak. Kita tuh gini-gini gitu. Boleh di-share coba. Ya kembali lagi kepada SDM yang mereka miliki sih. Karena kan pariwisata ini sebenarnya dapat bisa maju jika ada dalam teori pentahelix itu kan, kelima pentahelix itu pemerintah, media, komunitas atau masyarakat, akademisinya, sama pengusaha. Tapi di sini tuh kita belum masuk ke 5 itu saja juga memang udah hambatan sih, challenge ya. Karena dari segi masyarakat mereka pun juga masih melihat pariwisata ini seperti kayak bukan memberi dampak langsung, belum. Karena kan memang butuh proses, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Cuma kita tetap optimis bahwa program yang diberikan oleh Kementerian Parekraf ini sebenarnya untuk menyiapkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia agar lebih siap ketika pandemi ini selesai. Baik itu dari sanitasinya, destinasinya itu sendiri, pelayanannya, sampai manajemen mereka sendiri gitu. Jadi saya membacanya ketika diberitahu sama Bu ini akan ada program KKN, karena kenapa mahasiswa terjun ke KKN? Karena ya industri pariwisata pada saat ini lesu. Kita sama tahu. Ketika teman-teman mahasiswa khususnya dari Prodi Pariwisata ingin mengajukan apply kepada hotel atau taman bermain, tempat lainnya, tidak mau menerima. Akhirnya ya memang solusinya ya pemerintah memberikan juga pilih opsi, dosen juga memberikan opsi kepada kita tidak memaksa untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga kita memilih KKN di Desa Wisata Wates Jaya ini atau Kampung Lengkong. Keren banget Bu. KKN sendiri gitu kan ya, pasti kan dipilih dari mahasiswa yang mau terjun dan mau mendedikasikan dirinya untuk ini gitu kan ya. Kita nggak usah bicara tentang kesulitannya deh, tapi syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa sehingga harus bisa terjun di KKN atau menjadikan kewajiban atau keharusan buat mahasiswa. Gimana itu Bu? Sebenarnya di Hospar sendiri magang atau KKN ini menjadi sesuatu yang wajib. Jadi dia masuk ke dalam mata kuliah kurikulum kita. Dan itu SKS-nya besar sekali gitu loh. Bahkan dibandingkan dengan skripsi lebih besar KKN ini. Poinnya lebih besar ya Bu. Lebih besar KKN ini gitu loh. Jadi kalau sebelum-sebelumnya adalah magang atau KKN ini dilakukan di industri, jadi di hotel, kemudian di pemerintahan, kemudian atau di destinasi lainnya seperti theme park gitu ya, taman bermain seperti Dufan dan teman-temannya. Tetapi tadi bilang bahwa hal ini kan tidak mungkin dilakukan di masa pandemi ini. Jadi kita cari cara lah gimana caranya supaya mahasiswa bisa tetap magang dan mendapatkan nilainya, tetapi kemudian mereka juga bisa berkontribusi kepada masyarakat dan berkontribusi kepada diri mereka sendiri. Itu yang penting, bahwa apa yang dijadikan sebagai tujuan utama KKN ini adalah mereka bisa tahu bahwa sebetulnya bagaimana nanti mereka bisa terjun langsung ke masyarakat. Dan kalau saya sih lebih mendukung mereka ya untuk bisa KKN di desa wisata ini, karena mereka tuh terjun langsung di masyarakat, susahnya, tantangannya ketemu dengan orang-orang yang emang bukan tidak mau berubah ya, tapi lemot ya, bukan lemot ya, agak lama sekali untuk bisa berubah gitu loh. Dan susah menyesuaikan gitu bahasanya, lebih ketinggalan atau gimana Ibu? Lebih ketinggalan sih sebenarnya, karena mereka kan tidak punya wawasan yang lebih luas, sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan sesuatu yang sebetulnya baik untuk mereka, dan mereka mau berubah sedikit demi sedikit.
Gitu. Ini sempat ini nggak sih Bu, sempat menjadi tantangan atau sempat menjadi perdebatan yang sengit nggak? Karena kan ketika mahasiswa masuk mengedukasi, kita datang ke sana untuk memberikan ilmu dan semacamnya, pasti kan tidak mudah ketika kita bertemu ibaratnya lintas budaya lah ya. Kita ketemu sama orang yang kota banget, ketemu sama orang yang mungkin lu siapa ya gitu kan ya, ibaratnya gitu gua. Nah ini prosesnya gimana Bu? Akhirnya bisa kan ibaratnya kita membentuk chemistry nih kepada mereka supaya emosional bondingnya, kedekatannya kebangun, akhirnya kita baru bisa masuk pelan-pelan ke apa yang mau kita benahi, bener dong ya kan? Nah itu prosesnya gimana? Ini penasaran nih, bener. Untuk proses berjalan aja sih, memang pada awal 1-2 hari ya mungkin bonding chemistry-nya itu memang masih susah, apalagi mereka juga kebanyakan berinteraksi itu menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dan saya juga ya, bukan orang Sunda. Iya, agak kurang mengerti. Tapi makin kesini ya berjalan aja. Akhirnya sampai sekarang mereka ya kayak seperti kita udah kenal bertahun-tahun, padahal baru berapa bulan. Kamu udah dianggap seperti keluarga, Pati. Iya, betul. Itu kalau bahasa kan menjadi hambatan. Terus solusinya kemarin itu apa? Ketika akhirnya kamu bisa match dong antara apa yang kamu sampaikan dengan yang harus diterima sama mereka. Jadinya gimana proses ininya? Komunikasinya itu apa? Ya akhirnya tetap bahasa Indonesia, walaupun mereka juga kadang pakai bahasa Sunda mereka, tapi ya kita juga mencoba mempelajari, tidak hanya. Udah jago tuh bahasa Sunda sekarang? Enggak juga sih, ngerti aja. Ngerti ya? Oh gitu. Sama sama Bu Heni sendiri sebagai Kaprodi, sebagai dosen Hospar langsung ya kan, ketika nih in case ya terjadi di lapangan bersama teman-teman KKN gitu kan ya, solusi apa yang Bu Heni akhirnya berikan sehingga teman-teman memiliki motivasi tetap untuk terjun kayak gitu? Sebetulnya Prodi mensupport langsung ke mereka. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa Prodi akan berikan gitu. Dan juga Prodi bukan cuma memberikan, tapi kita juga turut hadir di situ. Jadi bukan kita tinggalin aja mereka, tetapi kita juga sama-sama nginep ya deh ya. Bahkan tidur di teras ya sama-sama. Jadi sebenarnya memang di sini adalah kita menjalin kedekatan bukan hanya dosen dan mahasiswa, tetapi dosen dan masyarakat, sehingga mereka bisa tahu bahwa apa yang Institut Setiami lakukan itu memang benar untuk mereka. Gitu. Pengaruhnya nanti akan ke mereka, walaupun pengaruhnya memang belum dirasakan sekarang, tapi mungkin masih 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tapi kita hadir di situ, kita datang ke situ, kita minta kepada mereka bahwa di sini kita benar-benar membuat mereka menjadikan sesuatu yang lebih baik. Wow. Intinya sih itu ya. Keren banget nih Setiamers yang mendengar podcast kita nih di luaran sana nih, keren banget karena emang kuliah di Institut Setiami tidak hanya mendapatkan teori di kelas aja, tapi terbukti teman-teman dari Hospar pun juga tidak turun langsung aja ke lapangan, tapi juga didampingi oleh dosen-dosennya. Ini keren banget, sumpah. Nih dahsyat banget. Terima kasih Bu sudah mendampingi mahasiswa kita. Iya. Padahal mereka ketagihan juga. Ketagihan. Adik dan teman-teman itu selalu bilang, saya mau ke sana, saya mau trekking ke curug mana gitu. Kalau enggak tubing-tubingan ya deh ya. Gitu, karena memang kita aplikasikan langsung teori-teori kita itu ke tempatnya gitu. Yang jadi pusat fokus sekarang memang di desa wisata, tetapi tempat-tempat lain juga kita ajak mahasiswa. Kalau misalnya sebelum pandemi ini, tadinya kita punya rencana untuk pergi sama-sama ke Jogja. Gitu. Jadi piknik grup ya, piknik grup satu. Boleh. Jadi piknik grup, tapi kita tetap menyambangi tempat-tempat yang bisa kita jadikan sebagai salah satu mata kuliah kita. Ke desa wisata lain untuk studi banding. Kemudian ya, Bu, ya? Kita menelusuri jalan AADC itu. Apa sih yang jadi kehebatannya sehingga orang-orang apa sih uniqueness-nya gitu ya? Sehingga orang-orang kok mau ya ikut tur seperti itu gitu. Keren banget, sumpah saya jadi pengen banget ini. Karena kalau udah ngomongin wisata pasti pengennya jalan-jalan gitu ya. Tapi tidak seenak yang dipikirkan pasti ya. Tidak sedahsyat. Ternyata ya. Pasti banyak rintangan, banyak hambatan yang dilalui pastikan ya. Nah, ngomong-ngomong Bu ya, boleh nggak sih diceritakan desa wisata ini, Desa Lengkong ini ya? Kita kan kalau ngomong wisata pasti ada sesuatu yang ingin kita tuju. Tidak hanya wisatanya saja, tapi apa sih bahasanya tadi kan uniqueness kan, keunikannya apa sih gitu kan, yang bagusnya apa sih gitu. Nah, coba Mas Ade atau Bu Heni yang cerita, selain desa gitu kan ya,
destinasi apa yang memang mungkin favorit atau bagusnya di sana tuh kan semua bagus kata Bu Henny tadi ya, karena kan saya secara visual belum tergambar nih, bagus aja kan. Nah, bisa nggak diceritakan di sana tuh ada apa aja? Lo harus ke sono, lo harus ke sini, ini harus lo cobain, coba apa? Saya nih. Iya. Kan kamu yang ke sana. Iya, yang udah touring ya kan? Iya. Jadi sebagai mahasiswa kita melakukan 3 elemen sih. Ada eksplorasi, terus pemberdayaan sama pendampingan itu. Nah, kalau yang kita temukan dari hasil eksplor kita itu ada banyak yang membuat menarik. Selain ada banyak curug di sana, nggak hanya harga 1 curug, tapi ada 3-4 curug. 3-4 curug. Yang spesial dari 3-4 curug itu apa? Tergantung nanti kita sudah membuat paket kepada mereka, menawarkan paket anak kecil, dewasa, remaja, itu ada. Ada juga kita bikin, ada juga yang paket middle sama yang full day. Kalau untuk middle itu ada yang di desa kampung sebelahnya Ciwalu, itu bertetanggaan juga, masih satu desa wisata Wates Jaya juga. Itu ada Curug Ciawitali. Itu ketika nanti para tamu melakukan trekking, mereka akan melewati pemukiman dulu, habis itu baru melewati persawahan, jadi jalan kayak di tengah-tengah sawah gitu, nggak ada apa-apa lagi selain sawah. Kemudian bisa sampai menyusur sungai juga. Nah, untuk yang full day itu ada Curug Cisadane, itu yang teman-teman udah coba semua sih, itu juga paling favorit sih kalau bisa dibilang, karena di sana bukan hanya experience trekkingnya aja yang kita dapat dari berbagai medan yang kita lewati, juga ada banyak apa namanya ya, vegetasi apa sih? Ya, vegetasi, jadi tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita pelajari, kita ada bisa yang bisa lihat. Dimakan, ada yang tidak. Mereka dari Turki juga sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan itu. Oke, sorry saya potong. Ada full day, ada perbagian, ada middle gitu kan ya. Terus juga itu kan pasti dari harga pasti berbeda. Gitu kan ya. Itu tuh masih terjangkau atau justru malah murah banget atau gimana? Masih terjangkau sih kalau untuk kantong mahasiswa. Untuk kantong mahasiswa masih terjangkau ya kan. Masih mahalan Dufan lah ya. Tolong disensor ya ini ya. Nah, itu tadi baru curugnya gitu kan ya. Pasti tadi juga disinggung soal tour guide. Tour guide-nya sendiri dari mahasiswa yang KKN atau langsung masyarakatnya di sana? Tour guide-nya langsung dari Warlock sih, Akamsi sih kalau anak-anak milenial bilang Akamsi. Akamso, anak kampung sono. Terus dari mereka sendiri, mereka juga sebenarnya sudah punya bekal untuk jadi sebagai tour guide. Hanya tinggal bagaimana cara berkomunikasi. Mungkin bisa nanti Bang bakal dia yang memberi pelatihan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Pakai bahasa Sunda ya. Nanti kita pelajarin dulu ya, nuhun ya. Tapi ya mungkin nanti sharing datangnya tamu, mungkin mereka juga akan terbiasa dengan hal tersebut. Sama juga ada beberapa yang sudah sering di hire sama tim Eiger sih. Karena Curug Cisadane ini juga sempat masuk ke vlog, salah satu vlog artis. Itu dia di hire. Udah ada endorsementnya ya, Eiger ya, cocok banget emang. Sama sendal ya. Sama selain dari potensi alamnya, juga ada dari kuliner. Di sana ada madu trigona, Bu ya. Iya, madu trigona. Jadi madu trigona ini khas. Kalau kita tahu kan lebah itu besar, menyengat gitu ya. Kalau ini enggak, lebahnya kecil banget. Paling seberapa sih? Kayak lalat. Kayak lalat ya, betul, kayak lalat. Tapi menghasilkan madu. Tetapi menghasilkan madu, dan madunya itu ada 2 varian. Ada yang manis dan ada yang sedikit asam. Gitu, dan lebahnya enggak menyengat. Oh gitu. Iya, lebahnya nggak menyengat. Kalau digigit pun nggak masalah, nggak bengkak. Nggak masalah, nggak bengkak. Tapi madunya berkhasiat banget. Makanya dibilang madu trigona, dan itu memang tidak terlalu banyak ada di tempat-tempat di Indonesia. Dan salah satunya ada di Desa Lengkong ini. Wow. Itu satu. Kedua, kulinernya. Kulinernya apa nih yang enak tuh apa? Jadi kulinernya itu sebetulnya kuliner khas sana ada satu yang kita jagokan ya, dodol. Dodolnya. Ya, kalau selama ini kan orang pikirannya dodol itu manis ya, tetapi di sana enggak, karena dodolnya di sana itu gurih.
Gurih gitu, gurih dan dia tetap sih dibuat dari gula merah sama tepung ketan. Tapi yang membedakan dengan dodol-dodol lainnya adalah dia itu gurih karena pakai bawang goreng. Coba bayangin, dodol pakai bawang goreng. Dodol apaan itu, bakwan? Itu apa, soto? Nah gitu kan, nah itu justru harus dicoba tuh nanti. Saya juga penasaran nih, kemarin kan saya pernah juga tuh yang kayak main ke Baduy kayak gitu ya. Paling juga destinasinya hanya ya naik turun terus ke sungai, habis itu ada durian kemarin, terus ada juga madu gitu ya, sama khasnya mereka itu bawa nganyam kain-kain gitu, kayak apalah gitu ya, dan itu dijual di sana. Di situ juga sama atau selain madu, selain dodol, tadi curug juga udah ya kan, apalagi kayak banyak banget di sana nih. Di sana kita bisa off-road juga, karena medannya yang memang naik turun ya. Dia Desa Lengkong sendiri itu ada di lembah. Jadi kita harus turun berapa? Satu kiloan ya. Kita harus turun ke bawah selama 1 kilo untuk kemudian baru menemukan si surga yang tertinggal itu. Surga yang tertinggal. Iya beneran surga yang tertinggal. Ini enak banget kita bikin film di sana itu kan, surga yang tertinggal, yang terlupakan atau yang terditinggal. Bagus tuh pemainnya, aktornya semua ini jadi rumpi gitu ya. Tapi emang seru ya kalau kita mengeksplor wisata alam gitu ya. Tapi apalagi yang bener-bener Institut Setiami, teman-teman mahasiswa KKN di sana, create di sana, terjun langsung sebagai bentuk pengabdian masyarakat gitu ya. Terus ada juga pendidikan di sana gitu ya. Dan saya udah kebayang sih seru dan enaknya di sana tuh seperti apa. Makanya penasaran pengen ke sana juga. Cuman apakah memang transportasi ke sana nih, tadi kan kita juga udah bahas ya, ada petunjuk arah dan semacamnya. Apakah terus juga udah ada satu mobil, jalannya cukup satu mobil gitu kan ya. Nah, akses atau transportasi ke sana ini apakah sebenarnya sangat mudah, tapi ada syaratnya atau gimana Bu kalau ke sana? Ketentuan-ketentuannya apa? Oke. Syaratnya kalau untuk yang menggunakan kendaraan pribadi itu gampang banget. Jadi apalagi sekarang kan sebetulnya sudah ada tol sampai Cigombong ya. Cigombong. Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Nah, kita harus turun di Cigombong. Dari situ sebetulnya si Desa Lengkong ini ada di belakang Lido zaman dulu kan terkenal kan sebagai salah satu objek wisata gitu kan. Nah, dia ada di belakang Lido. Dari situ sekitar 15 menit kita harus turun ke bawah. Kita nyebutnya lembah karena dia ada di lembah. Kita harus turun 15 menit. Jadi dari mana? Dari jalan raya utama Bogor Sukabumi itu hanya 15 menit kalau kita pakai kendaraan pribadi. Motor atau mobil gitu sama? Motor atau mobil. Tapi kalau misalnya untuk kendaraan umum yang mungkin kita harus bisa ditempuh pakai bus atau kereta. Iya. Kereta yang Sukabumi itu Bogor Sukabumi, kemudian kita turun di Cigombong, nanti dari situ bisa difasilitasi dengan Pokdar di sana untuk minta dijemput. Waduh. Ya, kita bisa dijemput kayak gitu, kemudian keren atau dong ya? Ya pakai ojek online segala macam. Oh bisa, ojek online juga. Ojol bisa ke sono. Mahal dong Bu bayarnya. Karena kan naik turun bukan ke sono. Enggak ya? Enggak sih, enggak naik turun, tapi memang agak jauh aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk bisa ke sana. Ini gampang lah aksesnya. Banyak jalan menuju desa tertinggal. Iya. Desa terlupakan. Tapi kebayang banget itu tuh kayaknya seru banget dan harus banget nih Setiamers main ke sana. Ya, betul. Itu jadi destinasi juga, nggak hanya yang di kota aja ya Bu ya, juga yang di Indonesia aja dulu gitu kan, yang utamanya tuh di Desa Lengkong, desa wisata ini gitu ya. Nah, ada hal lain nggak Bu yang mesti dipromosikan kira-kira mungkin di sana yang bisa digali lagi di desa wisata ini selain yang tadi udah di share gitu Bu? Itu sih memang di sana karena dia alamnya cantik sekali, jadi kalau misalnya kita kemah di sana jangan tidur sore-sore. Bisa berkemah. Aduh, keren berkemah banget. Di sebelahnya sungai. Jadi kalau misalnya itu kita tinggal nyebur ke sungai. Ini tuh kayak surga gitu loh.
Bener-bener. Terus tidurnya jangan sore-sore karena kita harus bisa lihat bintang di atas sana ya. Apalagi kalau langitnya cerah bagus banget. Dan ada kunang-kunang. Jadi kita bisa lihat bintang di atas sana. Saya sambil lihat ke atas. Kita bisa lihat bintang di atas. Kemudian kita juga bisa kunang-kunang berterbangan kayak gitu. Itu bagus banget, dan orang kota kan memang jarang sekali menemukan hal-hal seperti itu. Bukan jarang lagi Bu, tapi emang kan orang kota kan udah stres ya, udah stres sama hiruk pikuknya Jakarta ya kan. Ya di sinilah gitu kan ya, harus banget meditasi lah ya. Iya betul. Nah itu juga bisa meditasi di sana. Menghilangkan stres gitu ya Bu ya. Apalagi tapi kalau misalnya pada saat pandemi begini, mereka ditutup atau tetap dibuka tapi tetap dengan protokolnya, atau justru di sana karena alamnya segar justru corona nggak ada? Betul sih, memang di sana 0 kasus dari mereka, dan di sana juga tetap kami sudah memberitahukan untuk standar pelayanan itu harus tetap ada CHSE-nya, protokol kesehatan tetap juga di sana, jadi tetap aman kalau untuk bisa berwisata ke sana juga. Iya. Tapi tetap menjaga diri sendiri juga sih, tetap pakai masker sama menjaga jarak. Maskernya nggak bahaya, tapi kan itu perjalanan di sana bahaya ya kan, harus hati-hati ya Bu, bener kan? Harus hati-hati. Persiapannya gitu kan nggak boleh sembarangan juga gitu ya. Iya. Nih Bu Henny sama Mas Ade gitu ya menceritakan ini semuanya kayaknya udah kayak bener-bener udah sebulan di sana gitu ya, bertahun-tahun di sana. Apakah memang bener langsung pernah berkemah juga atau pernah bener-bener staycation di sana gitu? Iya, pernah harus staycation kita ya, bukan cuma sehari 2 hari. Kok nggak ngajak saya, itu kapan infonya? Itu kapan kok saya nggak diajak? Iya, bahkan kalau si Bang Sandi bilang bahwa desa wisata itu adalah bisa dibilang sebagai tourism winner selama pandemi gitu. Jadi emang kita harus memberikan banyak sekali applause ke desa wisata, bahwa nanti dari orang-orang desa ini kita juga sebetulnya bisa banyak belajar, banyak hal. Jadi bukan cuma kita yang kasih pelatihan kepada mereka, tapi kita juga banyak belajar tentang kearifan lokal. Gitu. Jadi take and give gitu loh. Keren banget loh Institut Setiami ini, mahasiswa OSPAR-nya didampingi sama Kak Prodi. Nih Setiamers yang denger wajib kuliah mau bingung nih mau kuliah di mana, udah Institut Setiami OSPAR ya diambil, jangan lupa. Iya betul. Pokoknya nanti kita ketemu di sana, dan maunya sih desa wisata ini bukan cuma di Lengkong itu aja atau Wates Jaya aja, nanti kita akan duplikasi desa-desa wisata lainnya. Desa-desa lainnya di remake ya kan, dibikin supaya seperti desa Lengkong ini ya Bu ya. Pasti desa-desa yang lain juga iri, desa mereka jadi wisata kemudian. Tapi Bu, by the way ya, kalau di sana kan pasti udah jadi desa wisata, mereka udah nggak asing lah ya sama orang baru. Pasti mereka udah menyesuaikan. Pernah nggak mendapatkan testimoni atau bercerita dengan kepala suku di sana atau tokoh masyarakat di sana tentang aksi dari mahasiswa yang terjun di sana gitu? Atau ya udah lu gue juga, atau ada nggak sedikit sharing dari mereka? Bukan sharing lagi sih, kita bahkan tinggal di rumah si tokoh masyarakatnya itu sendiri. Iya ya. Bahkan sebelum tidur kita juga chit chat lah bareng si tokoh masyarakat sama pemudanya. Begadang ya sambil dapatin info-info tentang, sambil memikirkan bagaimana lagi kedepannya apa yang perlu dibenahi. Jadi ya mereka sangat welcome terhadap mahasiswa Setiami. Bahkan mereka selalu kalau ngomong ya maaf terus gitu di awal, saking menghormatinya keberadaan dosen dan mahasiswa ya. Berarti banyak banget Bu ya nilai-nilai yang didapat sama mahasiswa juga, benar nggak Mas Ade? Banyak banget ya. Jadi ilmu yang ada di kelas itu kalau mau dibandingkan dengan ilmu yang ada di masyarakat masih kalah jauh sebenarnya. Makanya teman-teman Setiamers harus perlu mengadakan KKN versi lainnya, jangan hanya di Lengkong gitu, supaya desa-desa wisata lain juga kebagian ilmunya yang dari Setiami ini. Wow, keren banget nih Mas Adi, ini kayaknya udah jiwanya udah di sana kayaknya ya. Udah jadi akamsi ya, orang asli Kampung Sono. Iya. Akamsi dong. Nah, tadi kita sempat saya dengar juga masalah next project gitu kan ya, apalagi yang akan dibuat nih kan, apalagi yang dibikinin. Oke, kita nggak usah bahas desa yang lain dulu, desa Lengkongnya aja gitu ya. Next, apa yang akan apa yang sedang dipersiapkan nih sama mahasiswa yang lagi KKN atau tokoh di sana gitu, atau teman-teman di sana yang lagi dipersiapkan untuk kedepannya? Kalau untuk
prepare berikutnya selain memang untuk kita melihat manajemennya ke depan seperti apa ya, kita kan tentu harus berbicara manajemen dulu sebagai udah ada manajemen ya sekarang fundamentalnya ya kan, dasar fondasinya udah jadi soalnya harus ada manajemennya. Rencana yang ke depan yang paling big projectnya sih mungkin yaitu launching, soft launchingnya, yang untuk di sana kita mau bikin kayak semacam jambore festival gitu Bu ya. Iya. Butuh MC itu pastinya dong. Iya kali ya. Kayak mahal-mahal. Enggak dong ya. Oke, terus nanti ada launchingnya, pasti mengundang pejabat-pejabat negara gitu yang sifatnya ya mengundang berbagai desa wisata se-Kabupaten Bogor juga menjadi contoh ya. Iya. Jadi rencananya kan kita akan kelola si desa wisata ini dengan lebih profesional gitu. Jadi bahwa Setiami di sana itu bukan hanya sekedar jadi jadi mentor, tetapi Setiami di sana juga nanti dia akan benar-benar mengelola si desa wisata ini sehingga desa wisata ini bisa menjadi desa wisata yang menghasilkan, bukan hanya untuk si Pokdarwisnya, tetapi juga secara keseluruhan untuk masyarakatnya. Nah, yang ingin dilakukan itu tadi soft launching tentang si desa wisata ini, bahwa apa saja sih yang sudah dilakukan untuk paket-paket wisatanya, kemudian kita juga akan mengundang teman-teman dari desa wisata lain, dan juga kita juga mungkin nanti akan mengundang calon-calon wisatawan yang kemudian bisa menularkan atau menyebarkan informasi ini ke orang-orang lain. Ini keren banget, udah ada mau soft launching aja nih. Nah, tadi membahas tentang soft launching, informasi dan semacamnya gitu ya. Boleh dong Bu dipromosikan juga ke Setiamers gitu ya. Kita kalau mau lihat, tadi kan kita secara visual udah kita gambarkan. Nah, boleh teman-teman mungkin punya media sosialnya sendiri atau punya gambaran sendiri untuk teman-teman bisa melihat dulu sebelum berdestinasi ke sana, atau terus step-stepnya, langkah-langkahnya, atau mungkin ada paketnya atau apa. Boleh di-share Mas Ade atau Bu Heni? Mas Ade aja nih. Iya. Ya, sama dia pengelola adminnya juga soalnya. Oh gitu. Bisa dong negosiasi ya. Bisa dapat promo langsung ya. Nah, Mas Ade, gimana caranya supaya teman-teman yang mendengarkan nih Setiamers, yang mendengarkan podcast kita ini untuk menuju ke desa wisata? Oke. Seperti pada umumnya sih, ya kalau teman-teman milenial kan biasanya sebelum berdestinasi melihat dulu gitu, ada nggak spot wisata? Silakan dicek, bisa dicek dengan hashtag Desa Wisata Lengkong atau Desa Wisata Wates Jaya. Nanti juga bisa cek di video channel YouTube-nya, sama ada channel YouTube-nya. Ada channel YouTube, namanya Desa Wisata Wates Jaya. Desa Wisata Wates Jaya. Iya, Instagram-nya juga sama fanspage-nya juga ada, Facebook. Silakan dicek di sana. Sama Facebooknya juga Desa Wisata Wates Jaya. Kalau ingin berombongan atau ingin mencoba paket, juga nanti ada di link di Instagram atau di media sosialnya, bisa langsung segera dihubungi aja. Bisa langsung menuju website ya. Iya. Ada pilihan paket, mau yang mana ya? Paket di Google juga ada ya. Kalau kita search Desa Wisata Wates Jaya, nanti keluar rutenya dan nomor teleponnya. Dan juga kalau misalnya mau semua yang kita lakukan, mahasiswa dan dosen yang lakukan untuk bukan hanya pelatihan di desa atau pendampingan di desa wisata itu aja, tetapi di tempat-tempat lainnya kita ada IG @tourism.setiami. Tourism.setiami. Di situ udah tereksplor semua ya Bu. Bisa kita lihat-lihat ya. Ya betul, semuanya ada di situ. Apa yang kita lakukan selama ini semuanya ada di situ. Keren banget. Aduh, saya juga udah gak sabar pengen kesana juga nih kayaknya nih. harus kayaknya harus. Karena kemarin saya juga suka Bu yang jalan-jalan kayak lereng gitu, naik terus trekking gitu. Walaupun emang pegel ya besoknya. Susah jalan ya. Tapi seru banget emang ya. Dan thank you banget Bu Heni sama Mas Ade sudah sharing mengenai Institut Setiami, hostfarnya yang luar biasa, hospitality dan pariwisata. Jadi seluruh Setiamers yang ada di luar sana ya, yang belum kuliah atau yang sedang merencanakan ingin kuliah, apalagi kamu suka banget yang namanya kuliner atau hospitality ya kan, perhotelan, ataupun suka banget yang namanya wisata, mau jadi tourism atau tour guide, atau mau jadi
mentor? Iya, bukan cuma jadi tour guide-nya, tapi nanti punya wisata travel. Punya wisata travel sendiri gitu ya. Iya. Itu bisa langsung ambil kuliah di Situs Tiami, jualan ya. Tapi emang keren karena emang kita yang hadirkan ini emang pelakunya langsung, bener-bener didampingi oleh kaprodinya langsung, dosen langsung dari hospitality dan pariwisata, dan mahasiswa semester akhirnya pun juga kayaknya nggak mau lulus ya. Karena takut meninggalkan ini tuh nanti gimana? Pasti nanti setelah jadi alumni pasti ikut dong tetap. Terjun atau sepertinya akan tetap karena adminnya ya bu, karena adminnya ya. Oke, terima kasih banyak sudah explore begitu indah tadi Desa Wisata Lengkong ya, itu menjadi luar biasa untuk aset Indonesia juga pasti ya Bunda ya. Kok Bunda sih Bu? Bu berasa ibu banget aku ngobrolnya. Saking serunya nih jadi akrab. Nah, teman-teman juga yang mendengarkan podcast ini pasti mendapatkan informasi yang luar biasa. Yang jelas pasti seluruhnya yang mendengarkan posting ya positive thinking ya, karena emang aset di Indonesia alam kita ini emang luar biasa sekali yang mesti kita explore. Jangan cuman ke luar negeri aja, tapi juga dong yang ada di Indonesia tuh banyak. Nggak usah jauh-jauh dulu deh ke desa wisata dulu ya kan. Pasti banyak sekali keindahan-keindahan alam Indonesia yang belum kita gali atau belum kita explore lagi gitu ya. Dan thank you banget Bu Heni sama Mas Ade udah hadir di Posti ini, podcast Tiamer Everything ini ya, sudah menginspirasi kita semua. Dan tentunya sehat terus, tetap sukses terus. Bu Heni juga tetap selalu menjadi dosen yang menginspirasi kita semua. Bener dong ya gak? Inspiring untuk mahasiswa. Jangan tinggalin kita, selalu tetap dampingi. Mas Ade juga sama ya, tetap terus nanti kalau udah lulus dari Setiami, sudah wisudawan gitu kan, udah menjadi wisuda, nanti tetap dirangkul adik-adiknya untuk tetap bisa seperti seniornya lah ya kan, kakak kelasnya luar biasa. Gak boleh kemana-mana ya. Sorry, mau tanya dulu, timnya banyak nggak? Tim ini kebetulan 7 orang. 7 orang aja meng-create itu semua, dan itu teman-teman happy dong pasti. Ya happy. Ini podcast yang kita mulai lagi dari nol ya. Happy. Sampai dijulukin sama Bu Heni dan tim dosen lain bahwa ini 7 warrior katanya. 7 warrior ya, 4 itu surga desa tadi wisata, ya, desa wisata paradise. Mantap ya. Baik, terima kasih banyak Bu Heni, sekali lagi nih terima kasih banyak udah hadir di posting ini, podcast Tiamer Everything ini. Semoga sehat terus, puasanya lancar. Semoga segala sesuatu yang dilakukan berdampak baik untuk Indonesia, tentunya untuk teman-teman dari Institut Tiami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek 1 2 3, posting close.